Halo semuanya, selamat datang di channel Bule Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna, dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Nyalakan imajinasi kalian. Mari, kita mulai ceritanya. Namanya Samantha Grace, perempuan 30 tahun asal Sydney, berprofesi sebagai fotografer alam bebas. Sudah lama ia merencanakan perjalanan ke Gunung Rinjani, namun baru kali ini ia berani benar-benar berangkat. Bukan karena jadwalnya kosong, tapi karena hidupnya tiba-tiba terasa sunyi, datar, dan asing. Sejak ibunya meninggal dan hubungannya kandas tanpa alasan yang jelas, Samantha merasa seperti kapal kehilangan jangkar. Rinjani, katanya pada dirinya sendiri, akan menjadi pelarian sekaligus pengingat bahwa dirinya masih hidup, masih bisa merasakan sesuatu. Ia membawa kamera, perlengkapan pendakian, dan satu harapan sederhana, melihat bulan purnama menggantung di atas lautan awan, dan mungkin menemukan kembali makna hidup. Di pos awal pendakian, ia diperkenalkan pada seorang porter bernama Dharma. Laki-laki lokal berusia awal 30-an, tampak biasa saja. Badannya kurus tapi kuat, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tangannya kasar, tanda bertahun-tahun mengangkut beban melintasi gunung. Tapi yang paling menarik perhatian Samantha adalah mata Dharma. Hitam, dalam, tenang, seperti permukaan danau yang menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Ada keteguhan sekaligus kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Dari semua porter, hanya Dharma yang tak mencoba berbasa-basi atau bercanda. Ia hanya mengangguk singkat saat dipanggil, lalu melanjutkan mengikat ransel di punggungnya. Sikapnya membuat Samantha penasaran, lebih dari yang seharusnya. Hari pertama pendakian melelahkan. Langit mendung, kabut turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat malam datang dan api unggun dinyalakan, suasana mulai cair. Para pendaki tertawa, bercerita, menyantap mie hangat. Samantha duduk sedikit menjauh, sibuk memeriksa hasil jepretannya. Dari balik lensa, ia menangkap Dharma sedang duduk sendirian, menatap ke arah pepohonan yang gelap gulita. Cahaya api unggun membentuk bayangan lembut di wajahnya. Saat mata mereka tanpa sengaja bertemu, Dharma tak buru-buru memalingkan pandangan. Justru ia menatap balik, lama, seolah ingin berkata sesuatu tanpa suara. Samantha merasakan detak jantungnya berubah. Sekitar tengah malam, badai datang tanpa aba-aba. Petir menyambar di kejauhan, hujan turun seperti amukan. Tenda mereka bergoyang hebat diterpa angin. Samantha berusaha memegang tiang tenda, tapi tubuhnya gemetar, panik. Dalam gelap dan suara angin yang meraung, Dharma datang menerobos, membantu menahan tenda dari dalam. "Pegang ini kuat-kuat," teriaknya. Air merembes masuk, peralatan berjatuhan, dan Samantha mulai menangis tanpa sadar. Di tengah hiruk-pikuk, tangan mereka bertemu saat mencoba menopang sisi yang roboh. Sentuhan itu sejenak menghentikan waktu. Singkat, tapi cukup membuat Samantha merasa tidak sendiri. Badai reda setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya. Udara dingin menggigit kulit. Samantha duduk membungkus tubuhnya dengan jaket. Tubuhnya masih gemetar. Dharma duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa. Ia tak mencoba menghibur dengan kata-kata, hanya duduk diam, membagi kehangatan tubuhnya lewat jarak yang tak terlalu jauh. Samantha menoleh perlahan, matanya sembab. Tak ada yang diucapkan, tapi ia merasa sesuatu mulai tumbuh di antara keheningan mereka. Bukan cinta yang meledak seperti film, tapi rasa hangat yang lama hilang. Rasa aman, rasa diperhatikan. Dan itu, baginya, lebih menakutkan dari badai manapun. Keesokan harinya, kabut pagi masih menggantung di lereng gunung saat mereka melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Jalanan mulai menanjak tajam, bebatuan licin dan akar pohon menjulur seperti jerat. Di tengah napas terengah dan langkah berat, Samantha mulai lebih sering bicara. Ia bertanya tentang vegetasi di hutan, tentang cuaca yang berubah cepat, bahkan tentang apakah Dharma pernah jatuh cinta. Dharma hanya menjawab secukupnya, suaranya rendah dan terukur. Tapi Samantha menyadari satu hal, senyum kecil Dharma mulai muncul, meski samar. Senyum yang bukan basa-basi, tapi seperti celah cahaya yang akhirnya berhasil menembus tembok kokoh dalam dirinya. Saat mereka tiba di pos ketiga,
Samantha mengeluarkan kameranya dan berpura-pura memotret lanskap. Tapi lensa diam-diam ia arahkan pada Dharma yang sedang duduk memunggunginya, menatap jurang. Setelah beberapa jepretan, ia memperbesar salah satu fotonya. Yang tampak di layar membuatnya terdiam. Siluet Dharma, di bingkai kabut tipis dan pohon kering, tampak menyatu sempurna dengan lanskap di belakangnya. Seolah dia bukan bagian dari manusia biasa, tapi roh yang dijelmakan dari tanah dan bebatuan itu sendiri. Samantha merinding, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Rasa tak ingin kehilangan sesuatu yang belum benar-benar ia miliki. Malam kedua, hawa dingin mencengkeram lebih tajam dari sebelumnya. Samantha menggigil, meski sleeping bag-nya sudah dibalut lapisan ekstra. Giginya gemeretuk, dan ia merasa tidak bisa tidur. Tanpa banyak bicara, Dharma mendekat dan menyodorkan jaket tebal lusuh yang ia kenakan sejak awal pendakian. "Saya sudah biasa dingin," ucapnya pelan. Samantha menolak sopan, tapi Dharma menatapnya, tatapan dalam, tenang, tapi tak bisa dibantah. Akhirnya ia menerima jaket itu dan membungkus dirinya. Jaket itu bau asap, tanah, dan entah mengapa, Samantha merasa seperti dipeluk oleh gunung itu sendiri. Hangat, nyaman, dan menyesakkan. Akhirnya mereka mencapai puncak. Matahari perlahan menyembul dari balik cakrawala, menyinari lautan awan yang bergulung seperti samudra putih. Udara tipis, dan tubuh Samantha terasa ringan tapi jiwanya penuh. Ia berdiri di sisi Dharma, bahu mereka bersentuhan. Tak ada kata-kata, hanya hening panjang. Lalu air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak yang ingin ia katakan, terlalu banyak rasa yang tak tertampung. Dharma tak menoleh, tapi ia tahu. Ia tahu karena ia pun diam. Seperti gunung yang tak butuh menjelaskan keberadaannya, cukup hadir, dan itu sudah menggetarkan. Saat menuruni gunung, langkah Samantha terasa berat. Bukan karena fisik, tapi karena setiap langkah menjauhkan dirinya dari Dharma, dari rasa yang mulai tumbuh di tempat asing ini. Ia mencoba bersikap biasa, berbasa-basi dengan porter lain, tertawa kecil, tapi hatinya seperti menggenggam sesuatu yang ingin ia lepaskan namun tak bisa. Ia ingin bicara pada Dharma. Ingin berkata, "Tinggal sebentar lagi, ikut bersamaku ke dunia bawah." Tapi setiap kali ia membuka mulut, hanya napas yang keluar, bukan suara. Dan Dharma tetap diam, berjalan di depan, membawa ransel dan rahasia yang belum sempat ia bagi. Setibanya kembali di desa di kaki Rinjani, Samantha merasa ada yang aneh. Dharma tidak terlihat di antara para porter yang menurunkan barang. Ia menunggu di depan penginapan, memandang satu persatu wajah yang lewat, berharap menemukan sosoknya. Tapi Dharma tak muncul. Tak ada ucapan perpisahan, tak ada isyarat. Ia seperti menghilang begitu saja, tertelan kabut yang menurun bersama sore. Samantha mulai bertanya pada warga sekitar. Seorang porter tua hanya mengangkat bahu. "Dharma itu aneh," katanya pelan. "Kadang dia muncul, kadang tidak. Seperti angin gunung." Jawaban itu membuat dada Samantha sesak. Ia ingin marah. Tapi pada siapa? 3 hari berlalu, dan Samantha masih tinggal di desa. Ia menyewa kamar kecil dekat ladang jagung, menunda kepulangannya ke Australia. Ia bilang pada dirinya ini demi memotret kehidupan desa, merekam keindahan lokal untuk proyek fotografinya. Tapi ia tahu itu bohong. Kamera boleh sibuk, tapi pikirannya tak pernah benar-benar lepas dari Dharma. Ia mengulang-ulang kenangan mereka, tatapan diamnya, jaket lusuh yang hangat, dan momen di puncak gunung yang begitu hening tapi dalam. Yang paling menyakitkan bukan kepergian Dharma, tapi kenyataan bahwa ia tidak tahu apakah perasaannya pernah benar-benar dibalas. Malam itu hujan turun deras. Suara rintik mengetuk atap genteng seperti jari-jari alam yang gelisah. Samantha hendak tidur ketika mendengar ketukan pelan di jendela. Jantungnya langsung berdebar. Ia membuka tirai dan tubuhnya membeku. Dharma berdiri di sana, kuyup dari ujung rambut hingga kakinya, matanya gelap diterpa cahaya samar dari dalam kamar. Samantha buru-buru membukakan pintu. "Saya harus pergi mendadak," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Maaf." Tidak ada penjelasan lain, tidak ada pelukan, hanya 2 kata itu. Tapi cukup untuk memunculkan badai baru dalam hati Samantha.
Mereka berjalan dalam diam, menyusuri jalan setapak kecil yang tertutup semak. Tak ada peta yang menandai tempat ini. Hanya Dharma yang tahu. Di antara bau tanah basah dan nyanyian jangkrik, Samantha tak bertanya kemana mereka akan pergi. Ia hanya mengikuti. 1 jam berlalu hingga mereka tiba di sebuah celah batu yang mengantar ke tempat tersembunyi. Di sana, air terjun menjulang tinggi, jatuh ke kolam jernih yang memantulkan langit malam seperti cermin. Kabut tipis mengambang di permukaannya. Samantha tertegun. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Tempat ini, bisiknya. Dharma hanya mengangguk, lalu duduk di sebuah batu besar. Di bawah gemuruh air terjun, Dharma mulai bicara, lebih banyak dari semua kata yang pernah ia ucapkan pada Samantha selama pendakian. Ia bercerita tentang keluarganya yang hilang tersesat di Rinjani saat ia masih remaja. Sejak itu, ia tinggal bersama para porter, menjadi bagian dari gunung. Saya pernah coba tinggal di kota, katanya lirih, tapi dunia bawah terlalu bising, terlalu cepat. Saya tidak bisa. Suaranya pecah di akhir kalimat. Samantha menatapnya, hati remuk. Rinjani satu-satunya yang masih menyambut saya. Ia menoleh, menatap mata Samantha. Saya bukan bagian dari hidupmu, Sam. Tapi kamu bagian dari gunung ini sekarang. Karena kamu mengerti diamnya. Samantha melangkah pelan, mengabaikan dingin dan suara air terjun yang menggelegar di telinganya. Ia berdiri tepat di hadapan Dharma, matanya bergetar. Kalau kamu tak bisa turun, biarkan aku yang naik kembali, bisiknya. Suara itu nyaris hilang di antara kabut. Tapi Dharma mendengarnya jelas. Untuk pertama kalinya, ia menatap Samantha bukan sebagai tamu, bukan sebagai pendaki asing, tapi sebagai seseorang yang benar-benar melihat dirinya apa adanya. Tanpa berkata sepatah pun, ia menggenggam tangan Samantha. Erat. Genggaman itu lebih jujur dari semua kata. Dan di genggaman itu, terselip harapan yang mereka tahu mungkin tak akan pernah mereka miliki. Namun ketenangan itu hanya sekejap. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara, teriakan samar, langkah kaki terburu-buru. Suara para pendaki yang tersesat atau mungkin hanya lewat. Tapi wajah Dharma langsung berubah tegang. Kita harus pergi sekarang, katanya cepat. Ia menarik tangan Samantha dan membawanya menjauh dari air terjun. Mereka tidak boleh tahu tempat ini, desisnya. Ini tempat suci. Samantha tak bertanya, ia hanya mengikuti. Tapi di dadanya, ketakutan mulai tumbuh. Ketakutan akan kehilangan tempat itu. Kehilangan Dharma. Kehilangan semuanya, bahkan sebelum sempat dimiliki. Mereka berlari menembus semak, tanah licin setelah hujan. Dalam kabut yang mulai menipis, Samantha terpeleset di akar pohon. Ia jatuh, teriakannya tertahan. Kakinya terasa ngilu luar biasa. Dharma, jeritnya. Lelaki itu langsung berbalik, panik, tanpa berpikir, ia memanggul Samantha di punggungnya. Nafasnya terengah, tubuhnya goyah. Tapi ia terus berjalan, menembus malam yang mulai turun. Aku tak akan biarkan kamu terluka di sini, katanya sambil menggertakkan gigi, menahan sakit yang sudah lama menghuni tubuhnya sendiri. Akhirnya mereka tiba di pinggir hutan, tak jauh dari jalan desa. Dharma menurunkannya pelan, napasnya masih tersengal. Ia berlutut, menatap mata Samantha dengan sorot yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kamu harus kembali, ucapnya perlahan. Kalau kamu tinggal, kamu akan kehilangan semua yang pernah kamu punya. Kata-kata itu seperti pisau, tajam dan dingin. Samantha mencoba menahan air mata, tapi gagal. Ia menangis dalam diam, lalu mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada janji. Hanya perpisahan yang lebih berat dari gunung yang pernah mereka daki. Samantha kembali ke Australia beberapa hari kemudian. Kakinya diobati, tubuhnya pulih. Tapi hatinya tak pernah sama lagi. Ia kembali memotret, kembali menjalani hidup kota dengan segala keramaian dan tuntutan. Tapi di kamar apartemennya yang sepi, ada satu foto yang selalu terpajang di meja. Dharma, berdiri di bawah langit Rinjani, dengan latar awan dan sinar pagi. Di balik senyumnya yang samar, Samantha melihat seluruh cerita yang tak bisa ia tulis dengan lensa manapun. Cintanya tertinggal di puncak gunung, bersama pria yang tak bisa ia miliki, tapi tak akan pernah ia lupakan.